Berikut tentang etika berkomunikasi. Berikut ini ada hal-hal dasar yang perlu diterapkan dalam etika berkomunikasi, antara lain dengan guru, dengan orang yang lebih tua. Ketika waktu proses pembelajaran berlangsung, baik secara daring maupun luring, jika Anda mau bertanya atau menyapa, hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. Mungkin permisi, atau ibu, maaf saya mau bertanya, misalnya. Lalu setelah itu kalian menyampaikan pertanyaan kalian dengan baik. Berikut yang kedua, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan sopan di dalam penyampaian serta dengan intonasi yang baik. Artinya, kalau kita bertanya tentunya gunakanlah kalimat tanya yang baik. Lalu, jangan suka menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Kita langsung pada pokok pembicaraan kita, pada pertanyaan kita, poin apa yang utama yang mau ditanyakan. Cukup jelas, gitu ya pertanyaan kita. Jangan berulang, jangan bertele-tele, itu maksudnya. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita mengharuskan proses belajar mengajar secara daring. Tentunya dalam belajar secara daring, kita dituntut juga harus punya etika di dalam berkomunikasi dalam proses belajar secara online. Ketika kita setelah menyimak materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada waktu proses pembelajaran berlangsung, tolong dicermati, didengar, diperhatikan, dan dicatat. Sehingga apa yang kita dengar, kita simak dari materi itu, contohnya seperti sekarang ini ya, saya memberikan materi pada LS, pengenalan lingkungan sekolah, kamu cuma menyimak, mendengarkan apa yang saya sampaikan lewat secara daring ini. Nah, setiap materi yang disampaikan itu, supaya kamu bisa mengingatnya, kamu catat. Kamu jangan cuma dengar saja, lalu hilang. Begitu saja apa yang disampaikan tadi, materi pembelajaran. Contohnya, itu fatal ya kalau materi pembelajaran di kelas ketika guru menerangkan, guru memberikan pelajaran, kamu tidak menyimak dengan baik dan mencatat dengan baik, itu susah nantinya. Kenapa? Kita punya memori ini tidak bisa menyimpan dengan lama. Masing-masing orang berbeda-beda. Cepat lupa. Oleh sebab itu, kalian di samping menyimak pembelajaran nantinya ya tentunya, kalian harus punya catatan. Gunakan bahasa yang sopan ya dalam penyampaian ketika kalian bertanya tadi ya, saya sudah jelaskan. Jangan dengan berebutan seperti teman-teman, kan di kelas ada teman-teman yang lain ya, bukan kamu sendiri. Jadi misalnya kalau mau bertanya, menyapa ibu guru dulu, ibu permisi saya mau bertanya. Nah kalau dikasih kesempatan Anda untuk bertanya, baru Anda mulai mengungkapkan pertanyaan Anda. Jika belum dikasih kesempatan, jangan menyerobot, jangan memotong. Begitu ya, bisa dipahami ya anak-anak, supaya pada waktunya nanti kalian menerima pelajaran secara daring maupun secara tatap muka misalnya nantinya. Nah itu kalian bisa lakukan itu, bisa praktekkan itu di dalam keseharian kalian nantinya ketika waktu proses pembelajaran berjalan. Nah, dalam kita berkomunikasi, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang telah tadi saya singgung sedikit. Maka dalam pengembangan budaya sapa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya kalian sudah tahu ya, kita harus menggunakan masker ketika kita memberi salam maupun sapaan kepada sesama anggota sekolah yang lainnya, baik kepada guru maupun
kepada teman peserta didik yang lainnya. Kita tetap menggunakan masker. Dan yang kedua, sebisa mungkin untuk kita mengurangi kontak fisik seperti bersalaman maupun salim ya, yang dapat diganti dengan salam namaste atau dengan kepalan tangan kita ya. Dan juga ketiga, diwajibkan juga untuk selalu kita menjaga jarak saat kita berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkungan sekolah nantinya. Kalau misalnya Anda ada disuruh balik ke sekolah, ada bertemu dengan teman-teman yang sekelas lainnya maupun kelas yang lainnya lagi, kita harus menjaga jarak ketika waktu kita berkomunikasi dengan yang lain ya. Jika kondisi kesehatan kita sedang terganggu, itu diharapkan kita untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain untuk meminimalisir penularan penyakit atau satu yang sekarang ini penyakit COVID-19 ini maupun penyakit yang lainnya. Nah, itu kita dituntut supaya kita sehat dan orang lain juga sehat. Budayakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah tentunya nanti. Ya, mungkin suatu saat kalian akan datang di sekolah. Untuk balik ke sekolah, mungkin ada hal-hal yang lain yang wali kelas minta kalian harus datang di sekolah. Nah, itu harus dilihat itu. Ya, harus diperhatikan itu. Di dalam berkomunikasi, di dalam segala hal, kita harus mematuhi setiap protokol kesehatan ya. Itu dapat yang saya jelaskan.